dalam ibadah anak GKJ Candiroto. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik ya. Ya, kita kemarin sudah merayakan hari apa? Ya, benar. Tanggal 25 Desember kemarin kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Semuanya bersukacita? Puji Tuhan, semuanya bersukacita. Tema kita pada pagi hari ini adalah Yesuslah jawaban. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat kesehatan yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami kembali boleh beribadah anak. Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkau urapi setiap hati kami supaya kami bisa menerima kebenaran firman-Mu, menanamkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap dan kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyertaan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah.
dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Setelah lewat 40 hari lamanya, bayi Yesus harus diserahkan di bait suci oleh ayah Yusuf dan Bunda Maria. Ini merupakan tradisi orang Yahudi, membawa anak sulung untuk diserahkan kepada Tuhan. Ya, ayah Yusuf dan Ibunda Maria juga tidak lupa membawa persembahan untuk Tuhan. Mereka mempersembahkan burung tekukur dan burung merpati sebab mereka dari keluarga yang sederhana. Di bait suci itu mereka berjumpa dengan seorang kakek-kakek yang hidupnya saleh dan benar. Ya, kakek-kakek itu bernama kakek Simeon. Nah, kakek Simeon ini senang sekali berjumpa dengan keluarga Bapak Yusuf. Namun yang paling membuatnya sangat-sangat senang dan bersuka cita adalah ketika ia menggendong bayi Yesus. Kenapa? Ayo. Ya, karena sudah lama sekali kakek Simeon ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus lahir ke dunia. Allah telah berjanji bahwa Simeon akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Nah, kebahagiaannya terpancar dari wajah si kakek Simeon. Kakek Simeon senang sekali. Nah, yang membuat sikap kalau suatu hari nanti Tuhan memanggilnya pulang dalam damai sejahtera. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, katanya kakek Simeon seperti itu. Nah, kemudian di sana juga ada seorang nenek-nenek. Siapa tadi? Di Alkitab tadi ayat yang kita baca tadi, ya di sana mereka berjumpa dengan seorang nenek-nenek yang usianya sudah 84 tahun. Wow, sudah tua sekali ya. Nenek itu bernama Nenek siapa? Ayo. Oh ya, Nenek Hana. Ia rajin berdoa, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin ke tempat ibadah. Nah, sama seperti kakek Simeon juga seperti itu. Nah, ketika ia melihat bayi Yesus, wah, Nenek Hana ini juga senang sekali. Kemudian Nenek Hana ini juga mengucap syukur dan bercerita kepada banyak orang tentang bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Kelahiran Sang bayi Yesus membuat bahagia sekali semua orang dan membuat sukacita banyak orang. Tidak hanya ayah Yusuf dan Ibunda Maria, melainkan juga Bapak kakek Simeon ya dan Nenek Hana yang merasakan kebahagiaan karena kelahirannya Tuhan Yesus. Karena apa? Kelahiran Tuhan Yesus itu adalah menjawab atas semua doa-doa mereka selama ini, yaitu doa-doanya kakek Simeon dan Nenek Hana. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup ibadah kita dengan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Dari awal sampai akhir ibadah kami, Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin, bahkan Engkau yang mengurapi setiap kami,
sehingga kami semua dapat beribadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami belajar dari kakek dan nenek Hana yang sudah usia lanjut tetapi masih tetap semangat untuk melayani Tuhan, untuk semangat beribadah, semangat pergi ke tempat ibadah. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Tuhan juga yang memimpin setiap langkah kami di dalam kami menjalankan kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.